Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah, channel podcast online yang bisa merubah harimu jauh lebih bermakna. Di episode sebelumnya, Noval keras kepala. Dia tidak menghiraukan surat dari suku Laila, guys. Dan dia pun juga tak gentar, guys. Meskipun salah seorang pengintai mengatakan jika suku Laila diperkuat oleh pasukan perang dari suku lain. Menurut kalian, siapa yang memenangkan peperangan ini? Suku Laila? Apa suku Noval? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan. Namun sebelumnya, untuk yang belum tahu bagaimana kisah Majnun kemarin, bisa diklik di sini ya. Baiklah, Rizky ucapkan terima kasih untuk yang masih betah di sini dan selamat menyaksikan. Majnun hanya terdiam saat berkendara di samping Noval. Selama 1 jam, mereka tak saling bicara. Namun akhirnya, ketika luka jiwa Majnun kembali terbuka lebar, ia tak lagi dapat menahan kata-katanya. "Beginikah caramu membantuku?" jeritnya. "Apakah ini satu-satunya cara yang kau ketahui untuk mempersatukan 2 orang yang sedang jatuh cinta? Apakah ini tujuan akhir dari sebuah kebijaksanaan, bertempur dengan manusia dan senjata? Apakah ini rahasia dari kekuatanmu? Apakah dengan cara ini kau membuktikan kekuatanmu? Begitukah caramu membantu teman-temanmu? Demi Allah, aku tak pernah menginginkan kau membantuku dengan cara seperti ini. Allah tahu bahwa aku tidak pernah memintamu untuk menumpahkan darah demi diriku. Dan kini kau telah berhasil menjadikan teman-temanku sebagai musuhmu. Pintu yang semula ingin ku masuki dengan damai kini telah terkunci untuk selamanya dan kuncinya telah dibuang entah kemana. Semua karena dirimu. Kau telah mengubah keinginan baikku menjadi kekejian, dan semua kau lakukan atas nama persahabatan. Kau bukan temanku. Mulai saat ini, kuputuskan tali persahabatan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berteman? Aku merasa seperti seorang raja dalam permainan catur yang diskakmat oleh teriakanku sendiri. Aku merasa bak anjing gembala yang terkena panas sang gembala yang sebenarnya ditujukan kepada sang serigala. Memang benar, berkaitan dengan kedermawanan, kau sangat hebat. Namun, tentang hal menepati janji, kau sangatlah kecil. Tak ada sepatah kata pun yang diucapkan Noval untuk membela dirinya dari ucapan Majnun. Secara perlahan, ia berusaha untuk membantah ucapan temannya. Kau harus mengerti bahwa kita kalah jumlah. Musuh kita terlalu kuat. Karena itulah aku tak bisa meraih tujuanmu dan memenangkan Laila untukmu. Tapi semuanya belum berakhir. Percayalah, memang benar kita telah membuat perdamaian lalu berpisah. Namun itu semua hanyalah strategi yang dibuat oleh sang takdir. Percayalah teman, aku pasti akan kembali. Aku harus mendapatkan dukungan dari suku-suku lain yang berada di sekitar sukuku. Aku akan mengumpulkan pasukan yang belum pernah dilihat oleh suku Laila sebelumnya. Aku tak akan beristirahat hingga aku mencapai tujuanku. Aku tak akan beristirahat hingga harta yang sangat kau dambakan itu berada di tanganmu. Dan kini, Noval melakukan tindakan yang sesuai dengan ucapannya. Ia mengirimkan utusan ke semua suku di area itu. Dari Medina, Baghdad, hingga jauh. Dengan kekayaan yang tak pernah terungkap, ia mengumpulkan sebuah pasukan yang bertambah besar bagaikan lautan besi. Lalu, untuk kedua kalinya, ia pergi berperang demi memenangkan hati Laila untuk temannya. Pasukan Noval berkendara melewati daratan bagaikan lautan luas yang berisikan manusia dan besi. Genderang perang berbunyi keras, guys. Bunyi derap langkah kaki kuda dan jeritan perang pria-pria itu saja sudah cukup untuk membuat hati siapa saja gemetar. Bendera-bendera berwarna merah darah berkibar-kibar diterpa angin. Pedang dan belati berkilauan terkena sinar matahari. Siangnya, pasukan Noval tiba di pinggiran area perkemahan suku Laila. Dan ketika sampai di sana, lautan pria dan besi itu menjadi tenang. Ketenangan sebelum mendatangkan badai. Pengintai dari suku Laila telah menyampaikan berita tentang kedatangan pasukan Noval. Dan meskipun mereka tahu bahwa mereka kalah jumlah, namun mereka tetap tidak kehilangan keberanian. Mereka bertetap hati tidak akan menyerah kalah.
daripada harus menyerahkan Layla kepada para penyerang itu. Pertempuran dimulai guys. Jauh lebih sengit dari pertempuran yang pernah dilalui kedua belah pihak. Segera saja dataran luas itu dipenuhi oleh manusia dan kuda yang saling berdesakan. Begitu padatnya sehingga tak banyak ruang bagi mereka untuk bergerak dan tak ada kesempatan bagi siapapun untuk pergi melarikan diri. Begitulah, setiap tikaman belati mengenai sasarannya. Setiap tebasan pedang menjatuhkan korban guys. Darah berjatuhan bagaikan anggur yang tumpah dari 1000 cangkir. Begitu merahnya warna pasir itu hingga tampak seolah bunga-bunga candu tumbuh bermekaran entah dari mana. Akhirnya pembunuhan itu menjadi terlalu berlebihan, bahkan bagi pejuang yang tangguh sekalipun. Begitu banyak pria yang merasa ragu sebelum menyerang, seolah lelah dan juga malu akan melukai atau membunuh musuh lainnya. Tapi Noval terus melangkah maju, bagaikan naga yang memuntahkan api dan kehancuran. Tak ada satupun kepala yang aman dari pukulan tongkatnya. Tak ada jantung yang selamat dari hunusan pedangnya. Ia bergerak maju bagaikan sabit besar pembawa kematian, menghabisi semua yang ada di jalannya. Tak pernah berhenti barang sejenak untuk memandang ke belakang guys. Tak menyadari pembunuhan besar-besaran yang telah diakibatkan olehnya dan anak buahnya. Begitu malam mulai menjelang, sangatlah jelas bahwa pertempuran itu telah dimenangkan oleh Noval dan pasukannya. Suku Layla telah kalah. Begitu banyak yang terbunuh atau terluka, dan mereka-mereka yang tersisa mengalami kelelahan luar biasa. Sebagai simbol penyerahan diri dan tanda berduka cita, para tetua suku dari suku Layla menuangkan pasir di atas kepala mereka dan berjalan dalam diam menuju tenda sang pemenang. Di sana mereka merendahkan diri mereka di hadapan Noval dan menjerit, "Oh Noval, hari ini kemenangan menjadi milikmu dan kami telah mengalami kekalahan yang sangat pahit. Demi Allah, biarkan keadilan ditegakkan. Biarkan mereka-mereka yang selamat dari pertempuran itu hidup dalam ketenangan. Izinkan kami bangkit setelah kejatuhan ini. Dan ingatlah bahwa suatu saat nanti kita semua akan dipanggil untuk bangkit kembali di hadapannya pada hari kiamat. Letakkan senjatamu, karena kau tak lagi membutuhkannya. Kami adalah orang-orang lemah yang tak mengharapkan apa-apa darimu. Letakkan tombak serta busurmu jauh-jauh. Semuanya sudah tak berguna bagimu. Kami telah meletakkan tameng kami dan meletakkan takdir kami di tanganmu. Demi Allah, kumohon, berbelas kasihlah pada kami." Noval merasa terketuk oleh ucapan para tetua itu. Dan untuk beberapa saat, ia tak mampu menjawabnya. Ia juga menyiapkan diri untuk melupakan apa yang terjadi dan membiarkannya berlalu. Dengan sungguh-sungguh, ia menyetujui kesepakatan gencatan senjata itu. Namun, tidak tanpa menetapkan kemauannya. "Aku telah mendengar apa yang telah kau ucapkan dan aku setuju bahwa perdamaian adalah satu-satunya jalan untuk kita. Oleh karena itu, aku setuju untuk melaksanakan gencatan senjata. Kini aku akan pergi. Namun sebelum itu, aku akan meminta apa yang telah kumenangkan hari ini. Bawakan Layla kepadaku. Hanya dengan itulah aku akan merasa puas dan akan meninggalkanmu dengan tenang." Begitu ia terhenti berbicara, seorang pria dari suku yang telah kalah melangkah maju mendekati Noval. Pria itu adalah ayah Layla guys. Punggungnya membungkuk karena kesedihan dan penghinaan. Dengan pelan, ia berlutut di hadapan Noval, merendahkan dirinya di kaki sang pemenang dan mulai terisak guys. "Oh Noval, kau adalah kebanggaan bagi semua masyarakat Arab, dan kau adalah seorang pangeran. Aku adalah seorang pria tua yang hatinya hancur dan punggungnya membungkuk karena perubahan waktu. Bencana telah membuatku berlutut, kesedihan telah membuatku sampai di tepian. Kutukan dan keburukan sedang menumpuk di atasku saat ini. Dan saat aku teringat oleh darah yang telah tumpah karenaku, kuharap bumi ini akan terbuka dan menelanku bulat-bulat. Sekarang keputusan ada di tanganmu. Jika kau akan melepaskan putriku, maka aku akan sangat bahagia. Jika kau berniat membunuhnya, maka bunuhlah ia. Goroklah tenggorokannya dengan belatimu.
Tusukkan pedangmu ke dalam jantungnya dan injak-injaklah tubuhnya di bawah kuda-kudamu jika kau mau. Aku tak akan mempertanyakan keputusanmu.